Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Larasati dengan NIM 2103516268852 dengan prodi S1 Pendidikan IPA dengan kelas C13. Landasan pendidikan adalah suatu dasar konseptual yang menyelubungi pendidikan secara keseluruhan sebagai konsep atau cara pandang terhadap teori-teori pendidikan sehingga bisa menentukan mana yang bisa dipraktikkan dan dikembangkan dalam dunia pendidikan. Ada 8 ruang lingkup landasan pendidikan. Yang pertama, landasan filosofis, yaitu hasil pemikiran yang memberikan sebuah acuan bidang filsafat pendidikan guna mewujudkan cita-cita pendidikan yang diharapkan suatu negara. Yang kedua, landasan sosial budaya, berkaitan dengan interaksi sosial individu antar individu atau individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, yang dapat memberikan pemahaman tentang dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan. Yang ketiga, landasan ekonomi, berkaitan penyelesaian permasalahan kehidupan manusia melalui seluruh sumber ekonomi yang tersedia berdasarkan prinsip suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien. Yang keempat, landasan sejarah, yaitu landasan sejarah memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Yang kelima, landasan psikologis. Pendidikan selalu melibatkan aspek kejiwaan manusia. Landasan psikologis pendidikan tertuju kepada pemahaman manusia, khususnya berkenaan dengan proses belajar manusia. Oleh sebab itu, landasan psikologis merupakan salah satu landasan yang penting dalam bidang pendidikan. Yang keenam, landasan antropologis, berkaitan dengan penyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan perilakunya dalam rangka memperoleh pengertian yang lengkap tentang keanekaragaman manusia khususnya dalam dunia pendidikan. Yang ketujuh, landasan politik dan hukum atau yuridis. Pendidikan merupakan peristiwa multidimensi bersangkut paut dengan berbagai aspek kehidupan manusia dan masyarakat dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum segala hak dan kewajiban pendidikan dapat terpelihara. Yang kedelapan, landasan teknologi. Pendidikan dengan teknologi punya kaitannya sangat erat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Anak disabilitas adalah anak yang mengalami keterbatasan baik fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Setiap anak memiliki hak yang sama dalam menerima pendidikan. Banyak upaya yang harus dilakukan negara dan kita untuk membantu anak disabilitas dalam menerima pendidikan. Persoalan yang dihadapi untuk meningkatkan pendidikan ramah anak disabilitas yaitu minimnya sarana-prasarana yang ramah anak penyandang disabilitas, lalu masih tinggi tingkat perundungan atau bullying pada anak disabilitas, kurang tersedianya guru pembimbing khusus, dan masih banyak persoalan yang lain. Hal ini tentu saja tidak bisa dibiarkan. Kita bisa menggunakan landasan pendidikan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kewajiban pemerintah terhadap peserta didik penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Dilakukan sistem pendidikan inklusif untuk anak penyandang disabilitas, lalu mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam program wajib belajar 12 tahun, lalu mengutamakan anak penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya, memfasilitasi penyandang disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan. Adapun pendidikan inklusif yaitu sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya dengan tujuan mewujudkan penyelenggaraan
penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik, dan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian, menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan. Melakukan pendampingan pencegahan kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan termasuk di dalamnya anak disabilitas, dan memfasilitasi satuan pendidikan atau lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas. Itulah analisis saya tentang penerapan landasan pendidikan terhadap ramah anak disabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.